Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum, Kiai Al-Hajj Mas Imam, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu yang dinilai oleh Allah adalah batin, hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu tidak memandang pada zahirnya manusia, tidak dinilai pada bentuk zahirnya manusia atau perbuatan manusia, tetapi hati dan niatnya. Kalau menilainya manusia itu karena banyaknya amal, yang sehat banyak amal, yang sakit kasihan mereka, yang kaya banyak sedekah, yang melarat kasihan mereka. Tapi niat yang dinilai adalah Allah, hati dan niat, saudara. Kadang-kadang orang amalnya banyak tapi niatnya jelek. Kadang-kadang orang gak mampu tapi niatnya baik. Maka yang dinilai dari sisi Allah baik adalah sesuai dengan hati dan niatnya. Karena itu, setelah manusia memperbaiki yang zahir, jangan lupa juga memperbaiki yang batin, hatinya. Karena sesungguhnya yang selamat nanti di hari kiamat, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta semuanya tidak akan berikan manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau dia menemui Allah dalam hati, mempunyai hati yang selamat, hati yang sehat. Naam. Ada 3 macam hati. Al-qulubu salasatun. Hati itu ada 3 macam. Ada hati yang katakan qalbun abyad fiha sirajun yazhar. Wa dzalika qalbu mu'min. Hati yang putih, jernih, masih di dalamnya keluar sinar yang terang. Wih, semakin sinar, semakin berbingar-bingar, semakin terang. Itulah hatinya orang beriman. Ucapannya baik, akhlaknya baik, ahli sholat, ahli ngaji. Ini zahirnya. Hatinya ikhlas, khusyuk, tawadhu. Ini orang sempurna. Itulah orang yang sempurna imannya. Ada hati galbun aswad mankus, hitam kebalik lagi, sama dengan gelas kebalik, saudara. Kalau gelas itu terbuka bisa diisi, tapi kalau sudah gelas terbalik nggak bisa diisi. Udah hitam kemudian terbalik lagi, nggak bisa diisi nasihat, nggak bisa diisi dengan ilmu, nggak bisa diisi dengan petunjuk. Wadzalika qalbul kafir, itu hatinya orang kafir. Kalau sudah terbalik, nggak bisa masuk hidayat walaupun yang ngasih nasihat Nabi. Sawaun andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu kasih nasihat mereka Muhammad atau tidak, nggak, mereka beriman. Ada qalbun musaffah fihi iman wa nifaq. Ada hati yang di situ ada bibit iman dan bibit nifak.
Kalau bibit iman ini dirawat, akan menjadi kuat imannya dan akan jadi terang hatinya. Bukan terang karena sinar lampu atau sinar matahari, saudara, tapi sinar iman dan Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Ada bibit iman, ada bibit nifak. Famathalul iman kamathalis syajarah yamudduhal ma'ul adab. Iman itu seperti pohon yang harus dialiri air yang jernih, maka akan tumbuh dan akhirnya mengeluarkan buah. Iman itu seperti pohon yang harus dialiri dengan air, yaitu apa airnya? Iman. Banyak salat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak ibadah kepada Allah. Kalau sudah begitu, nantinya akhirnya kuat pohon iman tadi itu. Kalau sudah kuat pohon iman, keluar buah-buah yang bagus, yaitu akhlak yang baik, perbuatan amal-amal yang soleh. Wa mathlun nifaq mithlul gurhah yamuddu hasgih wassadid. Adapun penyakit nifak itu seperti borok, luka. Kalau nggak dijaga, nggak steril, infeksi. Kalau udah infeksi merantak kemana-mana, semakin parah. Begitulah hati manusia yang ada penyakit nifak. Kalau memang tidak dijaga, disterilkan, entar lagi infeksi, tambahi maksiat. Udah ada penyakit nifak, maksiat, melihat film porno, ngomong fitnah, ngomong bohong, dan seterusnya. Kalau sudah begitu, akan menjadi infeksi dan akan merantak itu seluruh tubuh, seluruh hatinya akan jadi sakit, saudara. Hati itu bisa sehat, bisa sakit. Allah sifatkan hatinya orang munafik apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada penyakit dalam hatinya orang munafik itu. Karena itu sehatkan hati. Jangan kita bisa berpenampilan pada zahir tapi hati korat karit, saudara. Kita ini jangan seperti anak kecil pakai kostum Superman merasa jadi Superman. Kita ini jangan seperti anak kecil, kalau sudah pakaiannya pakai pakaian orang yang soleh berarti akan jadi orang soleh. Belum tentu, hatinya diatur juga. Zahir kamu perbaiki, batin jangan dilupakan, juga harus diperbaiki, karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Itulah salafus soleh, itulah orang-orang dulu, itulah ulama-ulama dulu, itulah kiai-kiai dulu. Tuhan lihat bagaimana Kiai Mas Imam, apa pekerjaannya? Emangnya ngurusi borongan? Apa kerjaannya Kiai Mas Imam? Punya apa? Mobil gak punya. Tapi lima waktu sholat berjamaah. Selalu mengajar, istiqamahnya tinggi, mulazamatut ta'ah, istiqamah itu ya. Kalau sudah begitu, innalladzina qarrabanallahu tsumma istaqam, orang pilihan. Kalau menjadi orang yang istiqamah itu menjadi orang pilihan, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya jabatan apa ini? Kiai Mas Imam, nggak ada jabatan manusia, tapi punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Karena iman dan istiqamahnya, saudara. Hati yang model demikian ini yang sulit. Ngajar di sana, ngajar di sini tulus, nggak kepingin dikenal, nggak ada popularitas yang dicari, nggak ada ambisi jabatan, nggak ada ambisi apa-apa. Rumahnya kelenengan, nggak punya apa-apa. Kemiskinan itu satu kehinaan. Kadang-kadang kemiskinan itu adalah satu kemuliaan. Belum tentu banyaknya harta itu satu kemuliaan. Kadang-kadang itu adalah satu kehinaan. Tuh lihat Nabi Muhammad, ditawarkan kepada Nabi Muhammad kekayaan dunia akhirat, kekayaan dunia, tapi beliau menolak, saudara. Aradul Jibril ayyakuna batha dahaban li fa abaitu. Jibril menawarkan kepada aku batu-batuan di Mekah untuk menjadi emas untukku jika aku mau. Aku tolak. Aku katakan aku ingin lapar sehari kenyang sehari.
kenyang sehari untuk mensyukuri nikmat Allah, lapar sehari untuk sabar merasakan nasib orang-orang yang miskin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai beliau dalam doanya nggak pernah minta kaya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurri fi zumratil masakin. Minta hidup miskin, mati miskin, di hari kiamat kumpul sama orang miskin. Untungnya kalau orang miskin yang sabar, kumpul sama Rasulullah nanti di hari kiamat. Karena itu jangan menghinakan orang-orang yang miskin. Belum tentu orang-orang yang ada di atas tadi itu lebih mulia daripada orang yang di bawah, saudara. Belum tentu, karena yang dinilai oleh Allah bukan rupa, bukan rumah, bukan kendaraan, tapi hati. Tapi hati. Masya Allah. Satu saat Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza aqbalat ilaika dunya faqul dambun ujjilat uqubatuh wa idza adbarat anka dunya faqul marhaban bi syi'aris salihin. Musa, kalau dunia berdatangan kepada kamu, maka kamu harus menyatakan, kamu harus paham dan kamu harus menyatakan, ini adalah dosa yang diawalkan di dunia sebelum akhirat akan mendapatkan siksa. Sibuk Pak, orang banyak duit itu sibuk ngitung duitnya di dunia, nanti di akhirat dihisab juga, dihitung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dunia itu mulai berpaling dari kamu, Musa, maka sambutlah marhaban bi syi'aris salihin. Wah, ini adalah lambang kesolehan, ini lambangnya orang-orang yang soleh. Bisa kira-kira kita begitu kalau nggak punya hati yang bertawakal kepada Allah. Ya, karena itu jangan kita sok menjadi wali kalau belum kita punya hati yang baik, ya ikhwani. Ada seorang yang soleh, saudara, seorang wali, dia ditamui, ada rombongan tamu datang kepada dia. Kemudian nggak lama tamu tadi itu minta izin pulang karena dia harus melalui padang pasir atau hutan. Ini sebelum malam harus pulang. Kenapa? Khawatir ada singa. Diizinkan sama si wali ini berangkat. Beneran masuk hutan, ada singa di situ. Mundur, gagal, pulang lagi ke tempat si wali tadi ini, si syekh ini. Tanya, loh, tadi sudah izin pulang, kenapa kembali? Ada singa di jalan. Loh, emangnya takut sama singa kamu? Siapa nggak takut, kata dia. Mana singanya? Sampai didatangi itu singa, dijewer. Udah tak kasih tahu, tamu-tamuku jangan diganggu. Ayo minggir. Itu seperti anak TK dimarahi sama guru. Singa itu minggir masuk ke hutan. Kaget orang-orang. Kata si wali ini, kenapa? Kamu heran dengan yang kamu saksikan? Iya, kata dia. Antum aslahtumud dhahir fa khiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fa khafanil asad. Kamu memang yang kamu perhatikan adalah zahirnya kamu. Pinter kalau pilih baju yang bagus, sarung yang bagus. Pinter cari makanan yang lezat. Pinter cari rumah yang mewah. Pinter cari kendaraan. Pinter urusan dunia pinter. Tapi batin kamu berantakan, kamu nggak pintar membersihkan batin kamu. Akhirnya kamu takut dengan singa. Tapi kami lebih memperhatikan batin kami, kemakmuran batin kami, kebersihan batin kami. Singa takut kepada kami. Kami tidak pernah takut dengan singa, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf, kif. Nah, karena itu saudara, jadi orang yang pilihan Allah itu harus mempersiapkan hati yang baik, bukan hanya sekedar zahir yang baik. Baiknya hati membuahkan baiknya zahir, begitu. Kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap wadah itu kalau bocor pasti mengeluarkan isinya. Isi hati baik, bocornya nanti jadi ucapan baik, pandangan baik, perbuatan baik. Kalau hatinya jelek, bocornya ucapannya jelek, perbuatannya jelek, akhlaknya
jelek, semuanya itu bocor karena hati, saudara. Mudah-mudahan insyaallah hati kita hati yang baik, insyaallah. Mudah-mudahan kita berkat orang-orang baik dijadikan orang-orang dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang saleh, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Allah SWT ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan Kiai Mas Imam Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, anak turunannya jadikan insyaallah penerus-penerus beliau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.